Oke, kita bahas dulu mengenai Adaro. Nah, Adaro sebenarnya masuk ke watchlist ya sejak tahun 2021 kemarin sudah masuk. Ya. 2020 waktu pertama kali kita meluncurkan watchlist, ebook watchlist itu sudah masuk tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu masuk tahun 2021 termasuk ITMG ya. Jadi Adaro, ITMG, PTBA itu tahun 2020 masuk. Tahun 2021 masih kita pertahankan di watchlist. Tahun 2022-nya kita keluarkan ya karena harganya sudah naik. Tahun 2023 harga sahamnya jatuh dan menarik lagi nih, kayaknya menarik untuk kita masukkan lagi. Akhirnya kita masukkan lagi ke watchlist kita ya. Jadi watchlist kita untuk batubara ada 2, Adaro dan juga PTBA. Nah ini kita lihat dulu pergerakan harga saham Adaro dalam jangka panjang. Yang namanya cyclical ya, saham cyclical ini ya pasti volatile seperti ini. Tahun 2022 saat harga call mencapai all time high-nya, harga sahamnya juga mencapai all time high-nya ya sebelum akhirnya turun kembali dan sampai hari ini saya kurang tahu closingnya tadi di harga berapa, tapi saat kita screenshot itu di perdayang di harga 2.460 ya, di bawah 2.500 ya. Secara jangka pendek sudah ada penurunan sekitar dari harga tertingginya ya, dari all time high-nya di 4.200 ya sekitar 40-an persen ya, 30 sampai 40-an persen. Di harga 2.450 yang menurut saya menarik ya, menarik untuk dibeli, tapi ada strateginya ya, kita akan bahas ya. Oke. Nah, kita bicara mengenai Adaro ya, kita bicara mengenai batubara ya. Jadi pastinya untuk emiten-emiten batubara ini kinerjanya tergantung dari harga batubara itu ya. Jadi kalau harga batubara naik, maka harga jual dari batubaranya Adaro juga naik dan kinerjanya naik kan gitu. Harga batubara turun mau nggak mau harga jual produk-produknya Adaro juga harganya turun, otomatis kinerjanya turun kan seperti itu ya. Jadi kalau Adaro ini biasa kita sering sebut sebagai perusahaan price taker. Dia nggak bisa mengontrol harga jual produknya. Ya, karena memang ini adalah bisnis komoditas ya, tidak ada keunikan ya, batubara itu ya batubara gitu ya, tidak ada keunikan yang membuat harga jualnya ini harus lebih tinggi dibandingkan kompetitor kan gitu. Ya, jadi mau nggak mau ya kita mengikuti harga batubara global. Nah, tahun 2022 ya, kalau kita sekilas flashback ya, tahun 2020 harga batubara menyentuh level terendahnya 50. Ini mirip seperti tahun 2015 lalu ya, harga batubara di 50. Karena shutdown ekonomi akibat COVID-19. Tahun 2021-nya begitu ekonomi mulai dibuka, permintaan mulai naik kembali. Sedangkan supply-nya ini perlu waktu. Jadi ketika ekonomi mulai dibuka, orang-orang mulai rame lagi untuk beraktivitas, permintaan energi naik. Di sisi lain, tahun 2020 lalu kemarin, itu banyak tambang yang ditutup gitu kan. Ya, banyak tambang yang ditutup. Karena supply-nya kecil, demand-nya tinggi, maka membuat harga batubara naik ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai bisnis komoditas, semua tergantung supply and demand. Dan waktu itu demand-nya kenceng, supply-nya sedikit, harga batubaranya langsung naik. Perusahaan-perusahaan yang dia bisa survive di tahun 2020 menikmati cuan yang sangat besar, luar biasa ya. Termasuk salah satunya ya Adaro, PTBA, ITMG. Yaitu menikmati cuan yang tinggi ya, labanya mencapai all time high. Bahkan kawan saya sendiri dia bilang nih, dia cerita bahwa bonus terbesar sepanjang dia kerja di tambang batubara itu ya tahun 2022 kemarin gitu ya. Itu bonusnya terpanjang sejak dia kerja tahun 2010-an ya, karena satu angkatan dengan saya, itu bonus terbesarnya ya kemarin itu gitu. Ya, sampai akhirnya tahun 2023 harga batubara turun. Nah, penurunan harga batubara ini bukan karena permintaannya yang turun, tidak, tapi karena supply-nya ini sudah normal. Ya, supply sudah normal, sudah produksi terus ya, produksinya naik, supply-nya sudah normal, harganya kembali ke normal ya. Walaupun ini sebenarnya
kaget juga nih. Kenapa? Karena kalau kita masih ingat tahun 2022 akhir, kita bicarakan ya mengenai prospek batu bara yang dimana kita simpulkan waktu itu sekitar bulan November ya, bulan November tahun 2022 kalau teman-teman sudah ikut webinarnya waktu itu ya. Tahun 2022 adalah partinya batu bara ya. Jadi ya sudah kita waktu itu pilihannya dua, lepas atau hold. Ya, hold itu kalau kita mengejar dividen ya, jadi ITMG dividennya untuk tahun 2023 kemarin ya dividennya 100% gitu kan ya, dividen yieldnya ya, atau dijual untuk take profit. Wah ya waktu itu kita masih ingat ya, akhir 2022 kita bahas itu. Yang dimana saat itu kita prediksi 2023 ini harga batu bara koreksi, cuman ya koreksinya nggak sampai jatuh seperti sekarang. Ya ini kan benar-benar jatuh ya. Waktu itu kita prediksi, kita ngambil data dari Kementerian ESDM bahwa supply and demand-nya sudah mulai seimbang ya. Jadi tidak akan naik lagi, tapi turunnya tidak terlalu dalam. Kira-kira stabil gitu kan ya. Itu kita masih ingat. Itu datanya saya ambilkan juga dari berbagai sumber, salah satunya Kementerian ESDM. Apa yang terjadi? Ada kejutan kan ya. Kejutannya salah satunya pertama dimulai dengan perang, kemudian suku bunganya tetap terus naik, ekonomi China krisis, global krisis intinya. Ya, global krisis ternyata membuat harga batu baranya jatuh seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk tahun 2023 ini berada di level sekitar 125. Nah sekarang kan pertanyaannya, tahun 2024 nih harga batu bara bakalan lanjut turun atau enggak kan gitu kan ya. Bakalan lanjut turun atau enggak nih. Ya kalau lanjut turun ya berarti potensi emiten-emiten batu bara kinerjanya makin turun kemungkinan bisa terjadi gitu. Tapi kalau paling tidak stabil, kalau misalnya stabil maka ketika emiten batu bara ini cukup menaikkan produksinya saja itu sudah membuat labanya naik. Nah seperti itu kan ya. Nah sekarang pertanyaannya kalau sekarang sudah di 125 apakah kemungkinan bisa ke 50 lagi? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kalau 50 sih kayaknya enggak. 100 ya saya tidak tahu kalau 100 ya. Jadi paling tidak menurut saya sih saya optimisnya adalah paling tidak stabil. Ya stabil. Kalau turun sampai 50 lagi kok kayaknya enggak gitu ya. Karena kan kondisi sekarang sudah berbeda ketika COVID. Kalau COVID memang ekonomi shutdown. Ya, ekonomi enggak bergerak. Komoditas jatuh gitu kan. Sekarang ekonomi sudah bergairah gitu. Dan harapannya dengan membaiknya ekonomi global, harga batu bara juga paling tidak stabil naik gitu ya, stabil naik. Nah, kalau kita ambil data atau kita mencari berbagai referensi, ya mungkin salah satunya di tradingeconomics.com ya. Di situ ada menu forecast, ya paling tidak dia naik ya, naik di 154-an ya. Jadi di 125 ya ada kenaikan sedikit seperti itu ya. Apakah kita percaya? Ya kalau saya ya kita percaya saja. Kenapa? Karena pastinya kita menggunakan website-website yang sudah kredibel ini, dia ada perhitungannya ya. Dia punya model forecasting ya, ataupun juga model-model lain yang lebih kompleks dengan berbagai analis ya, dengan banyaknya analis yang dimiliki juga pastinya dia sudah menghitung dengan benar ya, daripada kita investor retail yang nggak punya tools apa-apa ya sudah kita percaya saja ya. Tapi paling tidak kita juga cari referensi yang lain ya. Salah satunya adalah dari IEA ya, IEA International Energy Agency. Ini juga salah satu artikel yang kami dapatkan, ada 130 halaman bahasa Inggris dan di situ banyak sekali penjabaran-penjabarannya. Itu juga mengatakan hal yang sama. Dalam artian adalah forecast-nya untuk tahun 2023 sampai 2026 secara konsumsi atau permintaan itu stabil gitu. Di sini dikatakan bahwa China ini sebagai konsumen terbesar di dunia, di mana sekitar 53% konsumsi batu bara global itu di China. China sendiri sekarang sedang krisis.
Dan krisis sendiri di tahun 2023 kemarin permintaannya naik gitu. Nah sekarang harapan kita adalah China kembali positif pertumbuhan ekonominya, nanti akan membuat permintaan batu bara juga akan naik seperti itu ya. Jadi konsumen terbesar adalah China, nomor 2-nya adalah India ya. Secara konsumsi perkiraan ya stabil. Ada koreksi sedikit karena ada pengaruh EBT ya untuk menuju ke 2026-nya seperti itu ya. Bagaimana dengan produksinya? Produksi global diperkirakan juga stabil ya, tidak turun tapi stabil ya. Naik dari tahun 2022 sampai mencapai puncaknya katanya di 2023 kemarin ya. Jadi produksi coal secara global itu puncaknya di tahun 2023 kemarin. Habis itu cenderung stabil dan menurun sebenarnya. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan antara konsumsi dengan produksi ya, supply and demand ketika dia stabil, baik itu stabil naik atau stabil turun, harapannya harganya terjaga. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, konsumsinya untuk China tahun 2023 itu naik. Padahal China sendiri sedang krisis ya, sedang krisis saja konsumsinya naik. India naik ya, naik lebih tinggi. Produksinya sendiri, produksi China juga naik tipis, India naik ya. Jadi untuk tahun 2023 baik itu produksi maupun konsumsinya naik. Indonesia masuk sebagai salah satu produsen terbesar ya, tapi bukan konsumen terbesar. Di sini Indonesia tidak ada. Ya, tapi salah satu produsen terbesar ya, naik 5%. Ya, kemungkinan menuju 2026-nya ada penurunan. Kenapa terjadi penurunan untuk secara globalnya? Karena untuk di Amerika maupun Eropa ya, ini terjadi penurunan ya. Salah satu faktornya adalah kenaikan dari penggunaan EBT yang sudah lebih baik ya dibandingkan Asia. Kalau Asia EBT-nya belum terlalu jalan, tapi kalau Amerika dan Eropa, saya baca artikelnya itu sudah mulai bagus ya. Di sisi lain sebenarnya karena efek El Nino juga, yang dimana musim dinginnya juga tertunda dan sebagainya, seperti itu ya. Oke. Nah, dari Adaro sendiri juga memperkirakan hal yang sama juga, yang dimana untuk demand and supply setelah tahun 2023 diperkirakan lebih stabil. Ya, oke. Jadi dari sini kita bisa mengikuti forecast dari tradingeconomics.com tadi, di mana kemungkinan untuk tahun 2024-nya ada kenaikan tapi tipis ya. Faktornya kalau kita baca di Trading Economics, yaitu salah satu yang men-trigger adalah penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga Fed membuat komoditas naik ya, membuat harga batu bara itu juga naik ya. Jadi salah satunya itu. Ya, dan harapannya sih China-nya pulih. Ekonomi China pulih, otomatis permintaan komoditas termasuk batu bara juga akan ikut pulih ya, dan itu juga bisa men-trigger kenaikan harga coal-nya ya. Nah, jadi paling tidak di sini start kita untuk kita jalan atau kita masuk di batu bara menurut saya ini sudah bagus, yang dimana harga coal saat ini memang tidak akan turun ke 50 karena kondisinya berbeda, tapi kalau koreksi naik turunnya tentu saja saya tidak tahu, tapi kita bisa pakai berbagai referensi, ada kenaikan untuk tahun 2024-nya ini ya, sekitar 10% tadi. Ya, nah itu kunci pertama ya mengenai harga coal. Apakah berjalan sesuai dengan rencana? Apakah betul kejadian atau tidak? Ya, saya tidak tahu. Ya, nanti kita lihat perkembangannya lagi. Ya. Apakah ada kejutan-kejutan di pertengahan tahun nanti atau tidak? Kita tunggu saja. Tapi sekali lagi, trigger utamanya adalah penurunan suku bunga Fed. Nah, itu trigger utamanya. Ya, itu yang kita tunggu. Dan harapannya betul-betul kejadian di pertengahan tahun nanti ya. Nah, itu pertama mengenai harga komoditas. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaannya ya, ke Adaro Energinya. Nah, bicara mengenai Adaro, pertama kita bicara mengenai shareholders-nya atau kepemilikannya ya. Jadi dimiliki oleh
Adaro Strategic Investment, di mana Garibaldi Thohir juga termasuk dari pemilik Adaro Strategic Investment ini ya. Jadi pemegang saham pengendalinya ada ya, lebih dari 50%, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian untuk publiknya sekitar 40-an persen ya. Oke, nah kita bicara mengenai bisnis Adaro. Nah, Adaro ini juga menarik. Kenapa? Karena Adaro ini juga dia bisa dikatakan perusahaan batu bara pertama, salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Kalau nggak salah kedua terbesar di Indonesia. Kemudian dia juga selalu adaptasi gitu. Ya, adaptasi. Dia nggak hanya diem saja nih, tapi dia adaptasi. Saat ini pilar utama bisnisnya ada 3, yaitu Adaro Energi. Adaro Energi ini secara sederhana bisa kita sebut sebagai penghasil batu bara kotor gitu ya. Batu bara yang dipakai untuk pembangkit listrik itu. Kemudian yang kedua ada Adaro Mineral atau ADMR, anak perusahaan Adaro. ADMR pasti teman-teman juga pada tahu ya. Nah, ini bedanya adalah kalau batu bara ADMR ini dia memproduksi batu bara metalurgi. Kalau Adaro yang pertama ini adalah Adaro batu bara thermal yang dipakai untuk pembangkit listrik ya. Kalau metalurgi ini dipakai untuk pembuatan baja ya. Kemudian dia juga punya Adaro Green. Nah, ini yang menarik. Jadi Adaro ini selalu beradaptasi untuk memprediksi bahwa memang pada akhirnya di masa depan kita Adaro tidak akan terus-terusan mengandalkan pendapatan dari batu bara kotornya ya. Kenapa? Karena semua sudah berlomba-lomba masuk ke green energy gitu. Nah, memang untuk saat ini Adaro dari penghasilan utamanya masih di batu bara thermalnya, yang dimana ini kurang lebih menyumbangkan pendapatan sekitar 85%. 15% sisanya adalah dari 2 ini ya, Adaro Mineral dan juga Adaro Green. Dari 15 sisanya ini 80%-nya ada di Adaro Mineral ya. Jadi Adaro Green-nya ini masih sangat-sangat kecil. Tetapi kalau kita baca annual report maupun public expose-nya, target dari manajemen adalah di tahun 2030 nanti ini porsinya udah 50%. Ya, jadi batu bara thermalnya udah 50%, 50%-nya adalah dari yang lainnya ya, termasuk Adaro Green ini. Nah, jadi ini juga menarik ya untuk Adaro, terutama bagi kita yang suka dengan dividen-dividen bagus, ya kita bisa coba Adaro ini untuk jangka yang sangat panjang pun juga oke gitu ya, karena dividennya pun selalu menarik. Ya, oke. Nah, karena kita saat ini Adaro ini pendapatan terbesarnya masih di batu bara thermalnya ya, kita bicara mengenai batu bara thermalnya ini ya. Oke, nah dari sisi produksi ya, produksi untuk tahun 2023 ini targetnya, forecastnya lebih atau naik dibandingkan tahun 2022 kemarin ya, yaitu sebesar 62 sampai 64 juta ton. Kalau untuk batu bara kokasnya atau ADMR-nya targetnya baru 6 juta ton. Ya, jadi memang masih sangat didominasi oleh batu bara thermalnya ya. Posisi kuartal 3 2023 untuk produksi batu bara thermalnya sendiri naik ya, naik sekitar 12%. Ya, 12%. Jadi memang produksinya naik. Tapi karena walaupun produksinya naik, tapi karena harga batu baranya jatuh, ya kinerjanya akhirnya juga ikut jatuh gitu ya. Nah, harapannya adalah kalaupun sama harga batu bara ini stabil ataupun naik dikit, dengan catatan produksi di tahun 2024 ini nanti naik, ya ini nanti tetap akan menaikkan kinerjanya. Kan itu kan ya. Jadi paling tidak start kita adalah saat masih di bawah gitu ya, masih di bawah. Oke. Kemudian kita bicara mengenai cash cost-nya ya. Cash cost-nya ini bisa dikatakan cukup beragam ya. Jadi untuk bahan bakar ini 25 sampai 30%. Nah, kenapa kita bicara cash cost, nanti ada di laporan laba ruginya ya, yang dimana nanti akan kita lihat terjadi kenaikan kenaikan beban pokok penjualan yang cukup signifikan ya. Oke.
Nah, ini kalau kita bicara mengenai segmen marketnya ya, atau kemana sih Adaro ini jual. Nah, ternyata 24% ini lokal, sisanya dia ekspor. Ekspornya kemana? Terbesar juga China 22%. Ya, kemudian Southeast Asia selain China 25%. Nah, jadi menurut saya ini cukup bagus ya, tidak hanya tergantung oleh China ya. Kemudian India 12% dan sebagainya ya. Jadi kalaupun misalkan China tiba-tiba permintaannya menurun, dia nggak khawatir karena termasuk menyebar, penjualannya menyebar ya. Tapi tetap untuk yang menentukan ya, salah satu trigger kapan harga batu bara naik, salah satunya adalah konsumsi di China-nya, yaitu yang mempengaruhi harga ya, harga batu baranya. Oke, itu tadi sekilas mengenai perusahaannya. Kita tidak bisa panjang lebar, kalau panjang lebar nanti waktunya habis. Semuanya ada di annual report maupun public expose ya, teman-teman nanti bisa baca semua di sana. Tapi yang terpenting adalah poin-poin pentingnya kita tahu. Ya, harga batu bara kita tahu, kemudian produksinya kita tahu, kemana arahnya kita tahu ya. Artinya 2030 manajemen mengatakan targetnya adalah batu bara kotornya, thermalnya itu 50%, 50%-nya adalah yang lainnya. Dan ini menurut saya oke gitu ya. Dia ada diversifikasi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke neracanya ya. Neraca, sekali lagi fungsi kita membaca neraca perusahaan adalah supaya kita tahu nih apakah perusahaan ada potensi gagal bayar atau tidak. Nah, kalau kita bicara mengenai Adaro Energi, ya sudah ya, ini sangat-sangat aman. Kenapa? Kalau kita lihat total asetnya Adaro 10,3 miliar dolar, asetnya 3,4 miliar dolarnya berupa cash ya, jadi 34% aset perusahaan berupa cash. Kalau cash besar artinya apa? Pertama, likuiditasnya bagus, dalam artian potensi gagal bayar itu sangat kecil. Yang kedua, dividennya bagus gitu, karena ketika kasnya besar ya, salah satu kas ini bisa dimanfaatkan untuk membayar dividen ya. Membayar dividen atau shares buyback, dua-duanya itu bagus ya. Dan kita tahu kalau track record dari Adaro ini adalah dividen ya, dividennya bagus. Nanti kita akan hitung-hitungan potensi dividen yieldnya. Artinya kalaupun misalkan harga saham Adaro nggak mau naik, paling tidak kita dapat dividen yang lumayan ya dari Adaro. Bagaimana dengan pos-pos lain? Pos-pos lain menurut saya nggak ada masalah ya. Piutangnya kecil dibandingkan aset ya. Kemudian persediaannya juga kecil dibandingkan aset. Menurut saya semua oke ya. Semua oke. Karena kalau saya sendiri, saya akan melihat pos terbesarnya yang mana, itu yang akan saya pelajari lebih dalam lagi. Apalagi kalau kita bicara mengenai piutang yang besar. Kalau misalkan nih, alokasi aset, alokasi atau porsi piutang terhadap aset itu yang paling besar, di situ baru kita buka nih, ada potensi piutangnya terbayar atau enggak gitu. Kalau aman ya sudah nggak masalah, tapi kalau nggak aman ya jangan kita pilih ya. Cash dari Adaro, kasnya yang porsinya paling besar ya, bahkan kasnya sendiri dibandingkan dengan total aset tidak lancarnya, secara pos satu persatu itu masih lebih gede kasnya ya. Jadi ini sangat bagus. Kemudian liabilitasnya juga nggak masalah ya. Nanti kita hitung-hitungan berapa DER-nya. Tapi kalau kita bicara mengenai gagal bayar ya kayaknya tidak ya. Total liabilitasnya 2,9 miliar dolar. Tadi perusahaan punya kas 3,4 miliar dolar. Ya, artinya kalaupun dia mau melunasi semua kewajibannya itu bisa gitu ya, tanpa harus tanpa harus menggunakan cash flow baru dari operasionalnya, itu bisa gitu. Ya, jadi kalau kita membeli Adaro, kita nggak akan kepikiran kalau Adaro ini dalam jangka pendek akan disuspend gara-gara gagal bayar, itu nggak ada gitu ya. Oke, itu tadi mengenai neraca. Nah, yang kedua kita bicara mengenai kinerja operasional perusahaan. Nah, kinerja operasional perusahaan secara omset turun ya, turun 15%. Salah satunya adalah harga batubara yang turun. Walaupun produksinya naik, tapi kalau harganya turun,
dan penurunan produksinya itu penurunan harga jualnya lebih tinggi dibandingkan kenaikan produksi, maka nggak mau omsetnya juga turun. Ya, kalau omset turun, ya biasanya akan berpengaruh kepada laba rugi. Ya, dan kalau laba ruginya turun, ya sudah, biasanya akan diikuti dengan harga sahamnya. Ya, jadi urut-urutannya seperti itu. Kemudian laba brutonya ada penurunan yang cukup signifikan ya 41%. Nanti akan kita lihat kenapa ini beban pokok pendapatannya ada kenaikan yang signifikan ya. Nah, di sini kita lihat ya, penurunan laba bruto terbesar itu karena adanya kenaikan CO gas yang cukup signifikan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah royalti kepada pemerintah. Ya, jadi royaltinya naik. Naik dari tahun 2022 ke 2023, naik kurang lebih sekitar 30-an persen ya, kenaikan yang cukup signifikan. Jadi royalti dari batubara sendiri di tahun 2023 itu masih mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kita baca berita royalti di tahun 2023 untuk batubara itu pertengahan tahun itu masih naik pada harga batubara turun. Ya sudah, jadi emiten batubara ini di tahun 2023 setelah party di tahun 2022 benar-benar dihajar di tahun 2023-nya. Pertama, harga batubaranya turun. Yang kedua, royalti ke pemerintah dinaikkan. Gitu. Ya, jadi benar-benar itu membuat kinerjanya seakan-akan langsung dihajar gitu ya. Dan ya sudah, itu menjadi penurunan kinerja, menjadi sentimen negatif, harga sahamnya jatuh ya. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai harga saham meledak ketika terjadi lompatan kinerja ditambah dengan sentimen positif, nah untuk batubara di tahun 2023 kemarin itu kebalikannya. Penurunan kinerja ditambah dengan sentimen negatif, ya sudah harga sahamnya jatuh. Nah itu yang terjadi di emiten-emiten batubara. Dan karena CO gas-nya naik ya otomatis laba bersihnya juga naik ya, minus 36% secara tahunan dari 1,9 miliar dolar di kuartal 3 tahun 2022 menjadi 1,2 miliar dolar di kuartal 3 tahun 2023-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih secara valuasinya. Nah, oke teman-teman sekalian, sekarang kita hitung-hitungan valuasinya ya. Jadi tadi kita mengetahui kondisi dari Adaro ya. Jadi sekali lagi Adaro ini benar-benar sedang negatif ya. Pertama 2023 itu harga batubara yang jatuh, yang kedua kenaikan royalti batubara ke pemerintah. Ya sudah, penurunan kinerja tambah sentimen negatif, harga sahamnya jatuh gitu kan. Bagaimana dengan tahun 2024 nanti? Memang belum ada tanda-tanda harga batubara recover. Tapi paling tidak kita menyimpulkan bahwa harga batubara untuk tahun 2024 ini stabil dulu. Stabil dengan forecast-nya naik 10% kan gitu kan ya. Nah, stabil dengan forecast naik 10% dan harapannya adalah produksi batubara untuk Adaro ini kembali naik ya, karena tahun 2023 kemarin itu produksinya naik sekitar 12%. Harapannya tahun 2024 ini ada kenaikan produksi lagi. Dan semoga ada penurunan royalti dari pemerintah ya, karena harus ada adjustment karena di harga batu baranya sudah tidak setinggi tahun 2022 kemarin ya. Jadi kalau misalkan royalti batu bara di tahun 2024 ini bisa diturunkan seperti sebelum tahun 2022, itu menjadi sentimen positif ya untuk emiten batu bara. Nah, jadi itu sentimen positifnya yang pertama itu, yang kedua ya paling tidak volume produksinya naik ya. Harapannya kalau skenario global tadi tercapai, yaitu satu, trigger Fed menurunkan suku bunga, yang kedua ekonomi China pulih, akan mengerek permintaan dari komoditas yang membuat harga batu bara juga akan naik ya. Jadi skenarionya di situ. Nah, sekarang kita hitung-hitungan valuasi berapa harga yang menarik untuk kita beli Adaro ini, seperti itu ya. Nah, kita hitung-hitung valuasi, saya menggunakan value sheet atau
file Excel yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman download ebook watchlist-nya ya. Nah, ini adalah kinerja dari Adaro kuartal 3-nya. Ini memang mungkin tidak akan saya jelaskan satu persatu sheet-sheetnya ini ya, karena terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa tonton lagi webinar, bukan webinar, tapi materi online course-nya ya, tentang tentang cara input atau tutorial dari value sheet-nya. Itu saya jelaskan penggunaan sheet-sheet-nya ini ya. Oke, nah sekarang tahun 2023 di mana ada penurunan kinerja. Ya, oke, penurunan kinerja minus 16%, labanya minus 36%. Di mana secara kuartalan, teman-teman juga bisa lihat di sini sejak kuartal 4 2022 sampai dengan kuartal 3 2023 ini selalu menurun nih. Jadi kuartal 4 2022 turun, kuartal 1 2023 ini turun, kuartal 2-nya turun, kuartal 3-nya juga turun. Ya seperti itu ya. Jadi turun terus. Bagaimana dengan kuartal 4 2023? Kemungkinan tetap stabil ya, sama dengan kuartal 3 2023. Kenapa? Karena harga batu baranya juga stabil di level itu. Di sisi lain produksinya naik. Nah, maka bisa kita asumsikan bahwa laba sampai akhir tahun 2023 sampai akhir tahun ya, ini kurang lebih minusnya juga sekitar 37%. Nah, ini posisi penurunan laba untuk Adaro di tahun 2023-nya ya, belum 2024. Nah, sekarang kita lihat nih, berapa valuasi dari Adaro untuk harga 2.500. Nah, di sini di histori kinerja teman-teman bisa lihat di sini ekuitasnya Adaro ini bagus, naik terus, salesnya naik ya, pendapatannya naik. Tahun 2022 kemudian turun tapi masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi 2020 ya, bahkan lebih tinggi dari 2021. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hilangkan tahun 2022 ini, ya kinerjanya sebenarnya tetap terus melanjutkan kenaikannya gitu ya. Jadi ini termasuk juga bagus juga ya, termasuk juga laba bersihnya. Jadi kalau kita hilangkan anomali kenaikan harga batu bara di tahun 2022 yang mencapai $400 tadi, kita hilangkan, ini maka grafiknya sebenarnya tetap naik ya untuk tahun 2020 sampai tahun 2023. Ya, jadi ini sebenarnya sudah oke. Jadi memang koreksi tahun 2023 wajar. Tinggal nanti kita lihat tahun 2024-nya seperti apa, seperti itu ya. Laba bersihnya pun juga demikian oke ya. Turun tahun 2020 habis itu naik signifikan. Itulah kenapa tahun 2022 labanya all time high, harga sahamnya juga all time high. Turun 2023 ya koreksi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke valuasinya. Di harga 2.500 ya, kita bicara mengenai valuasi sekarang. Secara ROE ya, ROE untuk tahun 2023 dengan penurunan laba 37%, proyeksi kita masih menunjukkan ROE 23%. Dan ini ROE yang menurut saya sangat bagus ya. Sekali lagi 2022 dihilangkan, maka ROE di tahun 2023 itu tetap yang terbaik selain tahun 2022. Jadi ini bagus, menurut saya bagus. Di harga 2.500 menunjukkan level PBV 0,7 kali, yang menurut saya ini juga murah, undervalue ya. Perusahaan yang sangat bagus dengan hutang yang terjaga. Tadi kita spill hutangnya ya. Hutangnya untuk DER itu hitungannya 23%, yang sangat bagus. Apalagi kalau kita lihat tadi neracanya sangat sehat, di mana tidak potensi gagal bayar itu masih sangat jauh, maka ini sangat aman ya. ROE-nya bagus 23%, PBV-nya 0,7 kali, ya sudah ini undervalue. Ditambah dengan P ratio yang 3 kali, ya ini juga undervalue gitu ya. P ratio-nya terendah sepanjang tahun sejak tahun 2013. Memang tahun 2022 saat harganya naik tinggi, PI rasionya hanya 3 kali. Tapi sekali lagi ya, kita bicara mengenai penggunaan PI rasio ketika
kinerjanya turun, yang kita lihat adalah PBV-nya. Ya, PBV 0,7 kali, ini termasuk PBV yang menurut saya juga menarik untuk dibeli. Berapa potensi dividen yield-nya? Nah, kalau kita lihat secara dividen payout ratio kurang lebih sekitar 40-an% ya, 40-an% dari laba yang dipakai untuk dividen ya. Anggap saja 40% dikali potensi laba 40% dikali potensi laba 2023. Sebenarnya kalau kita lihat secara dividen payout ratio di sini ya, secara histori rata-rata 50-60% ya untuk tahun 2018 ke atas ya. Tapi ya sudah, kita anggap saja 40% dari laba potensi 2023. Ya, maka tetap ada potensi dividen yield 12%. Dan ini juga dividen yang bagus ya, 12% ini 2 kali pembagian. Kemarin interim sudah, sisanya ya nanti kita tinggal tunggu RUPS-nya. Ya, tapi jangan khawatir kalau misalkan kita beli sekarang, maka di kemungkinan besar untuk tahun ini ya dividennya kan nggak 12% nih, karena sebagian udah dibagikan kemarin. Katakanlah mungkin tinggal 5%-an. Ya menurut saya tetap bagus juga. Ditambah nanti dengan interim di akhir tahun nanti ya secara akumulasi tetap oke juga gitu ya. Jadi secara dividen ini bagus ya sebagai masa tunggu kita ya, dalam artian kalau misalkan harga sahamnya nggak mau naik, paling tidak dividennya, yieldnya secara yield juga bagus seperti itu ya. Ya, dan kita tidak tahu kalau misalkan 40% ya berarti total 12% plus dividen kemarin, tapi kalau bisa di atas 50% seperti 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini 50% ya bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Nah, ini mengenai Adaro. Nah, untuk Adaro apakah bisa naik satu bagger atau ke 5.000? Ya nanti kita lihat nih. Bagaimana potensi laba untuk tahun 2024-nya nanti gitu. Karena memang sangat tergantung untuk potensi laba ke depan. Tetapi seperti ini, kalau kita bicara mengenai emiten batu bara, yang menarik adalah kita memang beli sebelum booming gitu. Ya, beli sebelum booming, karena kalau sudah booming ya harga sahamnya sudah tidak serendah sekarang. Ya. Oke, jadi balik lagi ke sini. Oke, kesimpulan dari Adaro untuk kinerja tahun 2023 ini turun ya, turun. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fasenya saat ini sedang berusaha untuk turn around. Turn around-nya dari mana? Tadi ya, mengenai 2 hal tadi. Pertama, penurunan suku bunga Fed. Yang kedua, ekonomi China yang membaik. Ditambah yang ketiga ya, produksi dari batu bara thermal di Adaro juga naik. Ya, itu kuncinya ya, 3 poinnya ya. Jadi fasenya masih berusaha turn around. Resikonya rendah karena neracanya sangat sehat, dividennya juga menarik ya, potensi dividen yield 10-12% dengan 2 kali pembagian ya, secara dividen bagus. Jadi kalau misalkan harga sahamnya nggak mau naik, ya sudah, paling tidak kita dapat dividen yang bagus ya sebagai ongkos masa tunggu kita. Seperti itu ya. Yang keempat, di bawah 2.600 atau 2.500 tergolong under value. Ya, yang kelima, prospek 2024. Harga batu bara global, jadi yang perlu kita perhatikan harga batu bara global. Kemudian yang kedua, geopolitik ya, perang China dan Taiwan ini apakah nanti meletus atau tidak itu ya. Karena kalau misalkan China kembali perang, benar-benar perang fisik, ya berarti skenarionya sedikit berubah ya. Ekonominya kemungkinan pulihnya akan lebih lama lagi, permintaan komoditas ya tidak akan naik gitu ya, membuat harga batu bara globalnya mungkin tertahan seperti itu ya. Tapi paling tidak start kita sudah oke di 2.500 itu dapat dividen yang menarik sebagai masa tunggu ya. Tipsnya apa? Tipsnya karena kinerjanya masih belum terkonfirmasi naik, saya sih tetap belinya bertahap. Ya, jadi misalkan kita alokasikan targetnya 15% di Adaro, ya sudah kita separuh dulu gitu ya. Separuh dulu atau mungkin bisa 10% dulu kita beli Adaro, sisanya nanti kita tunggu kinerja kuartal 1 2024.
atau kuartal 4 2023 juga oke. Kalau kuartal 4-nya di besok ya, kuartal 4-nya rilis ya, kuartal 4 kuartal 4 2023 rilis dan secara kuartalan naik, kita bisa full power. Ya. Tapi kalau belum naik, jangan tambah muatan dulu. Kita tunggu sampai kuartal 1 seperti apa, kuartal 1-nya naik, kita bisa tambah muatan ya. Nah, jadi kalau bisnis-bisnis batu bara seperti ini memang kita lihat per kuartalannya. Ya, jadi siklusnya per kuartal. Tadi kita sudah menyaksikan ya, kuartal 4 turun, kuartal 4 2022 turun, kuartal 1 2023 turun, kuartal 2 2023 turun, kuartal 3-nya juga masih turun. Dan harapannya ini sudah penurunan terakhir gitu ya. Nah, sambil nanti kita lihat di kuartal 4-nya. Oke, jadi tipsnya kalau kita mau Adaro, kita beli Adaro ya kita beli bertahap dulu.